Di video kali ini mari kita unboxing action cam dari Insta360 One RS. Jadi kamera ini gue beli tanggal 18 Mei 2022. Harganya tuh 8,9 harga resminya. Tapi dapat potongan 100.000. Terus cashback lagi 500.000 jadi 8,3. Ini belum lama, launchingnya di Indonesia tuh baru masuk tanggal 15 Mei dan gue beli tanggal 18 Mei. Dan jadi tadi 8,3 ya. Dan di dalam buntelannya itu selain kameranya kita dapat lagi gratis nih invisible selfie stick, ini yang 70 cm. Ini yang bikin kamera ini bakalan keren banget sih. Ya lumayan sih, ini kalau beli kalau nggak salah harganya 400 ribuan ya. Terus apalagi dalam buntelan ada ini nih, buku panduan ringkas. Kayak gini doang nih lembaran, kok aneh ya. Mungkin di dalam ada lagi manual booknya. Sama kartu garansi dari PT Denka Pratama Indonesia. Oke, ini kita geser dulu. Dan kita buka ini dulu ya. Insta360 sekitar bukan sekitar 70 cm ini panjangnya. Sekarang kita buka yang menu utamanya, kameranya. Oke, kita buka. Ini kardusnya bagus loh. Nggak penting sih, tapi emang kemasannya sih cakep. By the way, ini ada speknya di samping. Oke, ini kita geser dulu. Pertama, kita buka ini dulu. Kita dapat kabel data sama kabel charge ya, ini tipe C. Terus keluarin dulu deh semua. Silika gel. Kita dapat stiker Insta360, keren nih stikernya. Oke, dapat manual book lagi. Dapat microfiber untuk bersihin lensa sih ini biasanya. Terus apa ini? Ini kayaknya ini pelindung lensa 360-nya nih. Ya betul, pelindung lensa 360. Lalu ini apa nih namanya, gue lupa deh. Screw gitulah, ya screw sejenis, sama lah kayak universal kayak punya GoPro ya. Terus dapat housing, apa ya sebutannya ini ya, pokoknya intinya gitulah, buat tempat kameranya ya. Ya housing kayaknya. Bentar gue liat dulu. Oh, bracket namanya ya, bracket. Jadi ini bracket kameranya. Nah sekarang kita buka kameranya. Ini core plus lensa 4K nya nih, langsung ditempel begini. Nanti coba kita pretelin ya. Terus lensa 360 dan ini baterainya. Baterainya sini katanya lebih besar 20% dibanding yang edisi sebelumnya, yang Insta360 One R ya. Ini lebih besar 20%, dan nanti gue bakal beli baterai lagi sih yang lebih gede lagi, ada kapasitasnya tapi belum masuk barangnya.
belum masuk di Indonesia. Oke, habis apa lagi ya? Oh, ini dia nih nama ini. Boosted Battery Base. Nih, lebih tebal kan? Cakep benar. Jadi guys, kamera ini yang gue demen adalah dia modular. Maksudnya modular tuh bisa dilepas, ganti lensanya. Itu yang gue demen. Jadi kalau pakai lensa 4K-nya ini, jadi kayak action cam konvensional gitu, kayak GoPro. Dan kalau kita mau 360, kita tinggal pasang lensa 360-nya. Asik ya. Sekarang kita coba nyalain yuk. Pasang baterainya. Oke. Oh, ini apa nih? Coba buka. Kayaknya ini slot memory card nih. Kita coba buka ya. Ya tuh. Lubang charge sama tempat memory card. Ini tombol power, ini tombol record, ini titik, lubang titik ini mikrofon, dan kalau mau lepas baterai, ini ada penguncinya, digeser-geser dulu sampai tuh ada kuning-kuning, kelihatan nggak? Nah, tarik, nah. Lepas lensa tinggal tarik. Jadi kalau mau buka tinggal tarik. Oke. Masuk. Kunci. Bukanya tinggal pencet ini. Peng. Kita pencet tombol power. Oh, ada LED biru. Bahasanya ada bahasa Inggris, bahasa apa lagi nih? Install 360 app and connect camera to active. Oke guys, jadi tadi setelah gue download aplikasi ke handphone, terus gue konekin ke handphone, dia ternyata perlu update software. Nah, saran gue sih sebaiknya kalian kalau sebelum dinyalain atau dikonekin, cas dulu baterainya biar nanti update software itu aman. Oke, sekarang ini kita coba. Ini gue coba di komplek rumah aja sih. Dan saat ini gue pakai lensa 360 dengan HDR on. Ya kita lihat hasilnya, menurut gue sih udah luar biasa ya. Bagus banget sih. Ini angle-nya dari bawah. Nah, ini gue pakai mode pas diedit tuh yang tracking. Jadi dia tracking, otomatis tracking ke gue sendiri yang pas naik sepeda.
Ini juga masih pakai lensa 360, tapi pas editing gue coba pakai yang multi view. Sebenarnya sih multi view-nya tuh tampilannya bisa macem-macem ya, tapi ini gue pakai yang paling standar, yang paling orang banyak pakai kayaknya sih. Dan ini masih pakai lensa 360, ini cuma low angle aja sih. Tapi jadi dramatis ya view-nya. Dan ini masih pakai lensa 360, HDR-nya di off-in. Dan ini gue cuma pengen ngetes pas malam hari. Kita lihat noise-nya masih ada, tapi ini masih bagus banget bro, masih bening gitu ya. Masih kepake banget sih videonya. Cakep. Nah ini keadaannya benar-benar gelap. Dan sekarang gue ini pakai 4K lens, 4K boost lens. Ini HDR-nya on, jadi ini kayak action cam biasa aja ya. Ya kalian lihat sendiri hasilnya, menurut gue sih cakep. Dan ini gue pakai mode time shift. Bisa kalian lihat sendiri gerakannya jadi cepet gitu, jadi kayak time lapse ya. Tapi ada dua sih dia, time shift sama time lapse. Ya hasilnya kayak begini. Untuk feel kameranya tuh terasa premium, bagus gitu ya, nggak kayak kamera harga 2 atau 1 jutaan. Ini feel-nya mantep, bagus, dan build quality-nya juga cakep. Tombol-tombolnya enak. Nih kalau ngerekam dia LED-nya tuh berubah jadi warna merah, kedip-kedip. Tapi LED ini cuma sedikit ya nih, cuma 1, 2, udah nggak ada lagi di sekelilingnya. Jadi agak kurang banyak ya kalau buat misalkan buat motovlog gitu. Ini pasti kita ntar ngintip-ngintip ke spion nih, ngeliatin lampu merah ini udah ngerekam belum. Kalau bahkan dulu yang di punya gue tuh di Xiaomi Y Action Cam 1 itu ada banyak nih LED-nya, ada di atas, ada depan belakang udah pasti ada, di bawah ada, di samping kiri kanan nggak ada sih, tapi udah cukup itu. Nah itu cakep tuh kalau kayak Xiaomi tuh banyak indikator lampunya. Dan untuk touchscreen bagus, dia responsif, bisa kalian lihat tuh, enak sih touchscreennya. Responsif dan ya lancar gitu. Udah ya, gue rasa udah cukup itu aja sih. Ya emang video ini cuma unboxing aja sih, bukan review. Kalau review nanti gue perlu pelajarin dulu. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Nanti kalau untuk full reviewnya kalian tunggu. Nanti gue update lagi, bakalan gue upload. Oke, bye.